Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Jaringan Komputer dan Komunikasi Data kelas E, dengan tema Teknik Pengkodean Manchester. Berikut anggota kelompoknya. Saya sendiri, Amalia Azahra dengan NPM 239, Widya Marlina, NPM 233, Hadir. Ainur Dwi, NPM 235, Hadir. Wardah Juzairi, NPM 247. Hadir. Kemudian ada beberapa teknik pengkodean Manchester, yaitu yang pertama, pengertian, cara kerja, kelebihan, kekurangan, cara dikode, dan contoh aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pengkodean Manchester. Teknik pengkodean Manchester adalah metode pengkodean data digital yang mengubah data biner menjadi sinyal analog. Pengkodean Manchester ini digunakan untuk transisi dari level tegangan rendah ke level tegangan tinggi, atau dari level tegangan tinggi ke level tegangan rendah untuk mewakili nilai bit menggunakan level tegangan. Dengan kata lain, keadaan bit ditentukan oleh arah transisi dan bukan oleh levelnya. Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi data seperti jaringan Ethernet dan token ring. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dari pengkodean Manchester. Yang pertama ada sinkronisasi jam, yang kedua ada deteksi kesalahan, dan yang ketiga ada efisiensi spektrum. Yang pertama, sinkronisasi jam. Transisi tegangan di tengah interval bit membantu penerima data untuk mensinkronkan jamnya dengan pengirim data. Kedua, deteksi kesalahan. Transisi tegangan yang teratur membantu mendeteksi kesalahan data yang mungkin terjadi selama transmisi. Yang ketiga ada efisiensi spektrum. Teknik Manchester menggunakan bandwidth yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknik pengkodean lainnya seperti NRZ. Next. Yang terakhir ada kekurangan dari pengkodean Manchester. Yang pertama ada kompleksitas, dan yang kedua ada kecepatan data. Kompleksitas mengimplementasikan teknik Manchester lebih kompleks dibandingkan dengan teknik pengkodean lainnya. Yang kedua ada kecepatan data. Teknik Manchester memiliki kecepatan data yang lebih rendah dibandingkan dengan teknik pengkodean lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam pengkodean Manchester. Yang pertama yaitu pengkodean Manchester diferensial dan pengkodean Manchester bifase. Pengkodean Manchester diferensial itu mirip dengan teknik Manchester standar, tetapi transisi tegangan di tengah interval bit hanya terjadi ketika bit berikutnya berbeda dengan bit saat ini. Sedangkan pengkodean Manchester bifase ini menggunakan dua level tegangan yang berbeda untuk mewakili bit 0 dan bit 1. Selanjutnya, cara kerja pengkodean Manchester, itu bit 0 merepresentasikan transisi tegangan dari tinggi ke rendah di tengah interval bit. Bit 1 merepresentasikan tidak adanya transisi tegangan di tengah interval bit. Berikut bentuk gelombang kode Manchester. Dalam gambar bentuk gelombang berikut, setidaknya ada satu transisi untuk setiap simbol atau bit. Semua transisi yang terjadi di tengah-tengah sebuah bit dan bukan di awal, sehingga periode setengah bit positif dan setengah bit negatif mewakili setiap simbol. Panjang setiap bit diatur secara default, membuat kode Manchester melakukan pencatatan jam kerja sendiri. Penerima melakukan sinkronisasi pada tepi sinyal yang dikodekan. Kode Manchester dibuat dari aliran data non-return to zero oleh binary XOR atau exclusive OR dengan sinyal clock yang memiliki frekuensi 2 kali aliran bit. Ketika di XOR dengan level 0 atau rendah, terjadi transisi low ke high, mewakili logika 0. Bit data yang di XOR dengan level 1 terjadi inversi dan sinyal melakukan transisi high ke low sesuai dengan logika 1. Karena ada dua kemungkinan fase jam,
Ada juga dua standar yang diterima untuk pengkodean Manchester ini, yaitu G.E. Thomas, di mana saat kondisi high ke low mewakili logika 1, dan saat kondisi low ke high mewakili logika 0. Definisi yang digunakan untuk versi kecepatan rendah yaitu 10 megabit per second dari IEEE Ethernet dan standar token di mana saat kondisi low ke high untuk mewakili logika 1. Dan saat kondisi high ke low untuk mewakili logika 0. Selain data yang dikodekan, bitstream yang ditransfer dapat menyertakan pembukaan, misalnya sebagai pulsa sinkronisasi, atau untuk memberi sinyal skema pengkodean yang digunakan. Ada juga yang disebut differential Manchester code atau DMC, yaitu gabungan kode Manchester dan kode non-return to zero inverted. Kode ini menggunakan transisi di tengah bit seperti kode Manchester, tetapi arah transisi berubah setiap logika 1 dalam aliran data. DMC dapat dibuat dengan menggunakan fungsi XOR dari bitstream berkode non-return to zero inverted dan sinyal clock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada tabel kebenaran kode Manchester menurut IEEE dan G.E. Thomas. Menurut IEEE 802.3, jika data input 0, clock output adalah 0, dan kode yang dihasilkan adalah 10. Jika data input 1, clock output 0, kode yang dihasilkan adalah 01. Menurut G.E. Thomas, jika data input 0, clock output adalah 1, dan kode yang dihasilkan adalah 01. Jika data input 1, clock output adalah 1, dan kode yang dihasilkan adalah 1. Next. Berikut adalah cara mendekode sinyal berkode Manchester. Untuk memverifikasi bahwa kode berfungsi, yaitu dengan menambahkan saluran Manchester ke instrumen logic analyzer waveforms. Untuk mendekode sinyal berkode Manchester, yaitu dengan menggunakan bit pertama sebagai pemicu, dan selanjutnya penganalisis logika mengeluarkan sinyal sebagai bentuk gelombang dan dalam format ASCII seperti pada gambar. Menampilkan sinyal yang didekodekan dalam format SCII agar dapat dibaca manusia. Next. Kemudian ada contoh penerapan aplikasi pada Manchester encoding. 1. Jaringan Ethernet. Jaringan Ethernet Ethernet 10 BST menggunakan differential Manchester encoding atau DME yang merupakan modifikasi dari Manchester encoding yang lebih efisien dalam penggunaan bandwidth. DME hanya mentransmisikan transisi tegangan di tengah bit. 2. Token ring. Manchester encoding digunakan dalam jaringan token ring untuk membantu memastikan token dapat diidentifikasi dan diteruskan dengan benar antar perangkat di jaringan. 3. Komunikasi serial. Manchester encoding digunakan dalam komunikasi serial seperti pada port RS-232 untuk membantu memastikan sinkronisasi antara perangkat peminjam dan penerima, serta meningkatkan keadaan transmisi data. Next. Kesimpulannya, teknik pengkodean Manchester adalah metode yang populer untuk mengubah data biner menjadi sinyal analog. Teknik ini menawarkan beberapa keuntungan seperti sinkronisasi jam, deteksi kesalahan, dan efisiensi spektrum. Namun, teknik ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti kompleksitas dan kecepatan data yang lebih rendah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.